Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini Bapak Ibu, kami akan memberikan tips belajar modul P3K maupun modul SKD untuk CPNS. Nah teman-teman, tips belajar ini kami berikan kepada teman-teman agar semua materi dapat dipahami dengan mudah. Jadi teman-teman bisa kita bayangkan seberapa tebal modul P3K dan seberapa banyak materi yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, semoga tips yang akan kami berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat. Jadi tips ini sesuai dengan pengalaman pribadi kami dan teman-teman yang lainnya yang sudah lulus CPNS. Dan teman-teman, bismillah, teman-teman nantinya bisa lulus passing grade dan mendapatkan top score atau nilai tertinggi di jurusan teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah perbaiki niatnya dulu. Ingat bahwa jika teman-teman selama ini belajar dengan niat agar teman-teman lolos P3K, maka mulai dari sekarang niatnya boleh diubah. Nah teman-teman, mari niatkan belajar karena Allah dan untuk dapat ilmunya. Sehingga apa yang teman-teman pelajari akan bertahan lama. Sedangkan lolos CPNS ataupun P3K adalah bonus dari belajar atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sufyan Tsauri rahmahullah mengatakan bahwa tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku, supaya ikhlas karena niat selalu berubah pada diriku. Nah teman-teman, mulai dari sekarang tolong diubah niatnya, diperbaiki niatnya. Mari kita niat belajar ikhlas karena Allah, agar ilmu yang teman-teman dapatkan bisa berkah. Sedangkan lolos CPNS maupun lolos P3K adalah bonus dari belajar. Kemudian hal yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah ingat bahwa selalu melibatkan Allah dalam setiap belajar. Ketika kita libatkan Allah dalam belajar, insya Allah kita akan selalu diberi kemudahan dalam belajar. Contoh akhlak yang bisa kita lakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bentuk melibatkan Allah ini dalam urusan kita tercermin dari kegiatan sehari-hari kita. Misalnya teman-teman, yang awalnya kita jarang sekali sholat duha, nah sekarang kita semakin sering. Dulunya kita sangat jarang sekali bangun tengah malam untuk sholat tahajud, nah sekarang semakin sering. Ingat bahwa saat kita melibatkan Allah dalam semua impian kita, maka kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pilih waktu yang baik untuk belajar. Waktu yang kita pilih untuk belajar juga sangat menentukan keberhasilan belajar kita. Nah, teman-teman, berikut kami merekomendasikan beberapa waktu dan tempat yang kondusif bagi para penuntut ilmu. Yang pertama, waktu yang pertama adalah waktu sahur, sekitar sepertiga malam hingga subuh. Waktu ini sangat berharga dan memiliki banyak faedah. Sebagaimana dituturkan dalam sebuah syair, waktu larut malam adalah saat termuliakannya keadaan orang-orang suci. Dan pada waktu itu pula, Sang Maha Mulia semakin pemurah dengan anugerah untuk mereka yang menepati janji mengunjunginya, yakni sholat malam. Nah, waktu yang kedua teman-teman, yakni di pagi hari. Ingat bahwa kondisi pikiran kita atau pikiran manusia di pagi hari masih fresh dan belum banyak digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berat. Maka teman-teman bagi yang ingin belajar, jika tidak ada kesibukan yang begitu mendesak, waktu ini sangatlah cocok digunakan oleh teman-teman yang ingin belajar. Kemudian waktu belajar yang ketiga adalah di malam hari. Jadi teman-teman tak usah tanya lagi mengapa waktu ini begitu penting. Ada pepatah yang sangat terkenal di telinga kita, yaitu man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka bekerjalah sampai jauh malam. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa meraih kesuksesan perlu perjuangan di malam hari, yaitu menghidupkannya dengan belajar. Oke, tips yang ketiga teman-teman yang kami share kepada teman-teman adalah
Kenali kelemahan kita dan prioritaskan kelemahan tersebut. Dalam belajar, kita harus mengetahui kelemahan kita. Contohnya, dari keempat materi seleksi kompetensi untuk P3K, teknis, pedagogik, profesional, manajerial, sosiokultural, wawancara, saya sangat kurang sekali di materi pedagogik. Maka, saya harus prioritaskan untuk belajar materi-materi pedagogik dulu. Nah, begitupun di materi-materi SKD untuk CPNS. Prioritaskan pelajari materi yang menurut teman-teman sulit untuk dipelajari. Mengetahui kekurangan atau kelemahan kita dalam belajar sangatlah penting teman-teman untuk dilakukan, karena setiap kompetensi, setiap bidang yang diujikan ini memiliki passing grade. Jadi usahakan pemahaman materi kita ini seimbang untuk setiap kompetensi atau setiap bidang yang akan diujikan. Tips yang keempat teman-teman, ini yang paling penting, buat catatan-catatan kecil. Tidak semua hal teman-teman ini bisa diingat oleh kepala kita. Untuk itulah kita perlu mencatat setiap poin-poin penting dalam sebuah buku kecil atau notes. Lewat catatan kita bisa mengingat, menemukan jalan untuk meraih kesuksesan. Nah teman-teman, berikut ada manfaat membuat note atau catatan kecil dalam belajar. Yang pertama, note ini bisa mempertajam daya ingat. Ingat, dengan membuat catatan saat belajar, seperti membaca modul atau mendengar penjelasan dari YouTube, ternyata bisa melatih indera pendengaran dengan otak untuk saling bekerja sama. Menulis sesuatu yang kita dengar dapat mempertajam daya ingat. Tidak akan ada kata lupa karena kita sudah menuangkan dalam catatan yang bisa dibuka kembali saat lupa atau dibutuhkan. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah kita dapat menstimulasi otak dengan baik. Berpikir kemudian menuliskan kembali atau mencatat merupakan cara terbaik untuk melatih kerja otak. Saat menulis, otak kanan dan kiri kita ikut bekerja, sehingga bisa menstimulasi otak yang baik karena keseimbangan tetap terjaga. Daya ingat kita pun bisa terasah untuk mengolah penjelasan apa yang kita dengar atau tugas yang harus dikerjakan menjadi kata dan bahasa yang dituangkan dalam kalimat pada catatan kita. Jadi teman-teman, ada dua manfaat yang sangat bagus sekali ketika kita membuat note. Yang pertama, mempertajam daya ingat, dan kemudian yang kedua, menstimulasi otak dengan baik. Nah teman-teman, tips yang terakhir dari kami adalah berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Nah teman-teman, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berikhtiar atau berusaha dulu. Nah jika kita hanya berdoa saja, tetapi belum berusaha atau belum berikhtiar, itu berarti tidak sepenuhnya hendak mengubah nasib. Sebaliknya, usaha tanpa doa berarti melupakan hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu teman-teman, ikhtiar, doa, dan tawakal ini harus sejalan beriringan. Kita berikhtiar dulu, berdoa, dan yang terakhir setelah berdoa, langkah berikutnya adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua usaha kita, semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah teman-teman, rejeki tidak akan kemana, dan saya yakin dan percaya rejeki tidak akan tertukar. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 5 tips dari kami teman-teman. Tips agar teman-teman bisa membaca modul P3K dan bisa memahami modul SKD CPNS dengan mudah dengan beberapa tips tadi. Semoga teman-teman tips ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ini teman-teman ada yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga berkah bagi semuanya.